Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di momen Ramadan ini saya akan sampaikan hal lain, bukan lanjutan dari rutinitas taklim kita. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, bahkan boleh jadi lebih penting, yakni berkaitan dengan rambu-rambu menghadiri majelis ilmu, rambu-rambu mendengarkan kajian keagamaan, baik majelis offline ataupun lebih-lebih online. Semoga saja kehadiran kita ke salah satu rumah Allah ini, baitun min buyutillah, menjadi tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan atas kita. Amin. Dan pula semoga keikhlasan kita duduk di majelis ilmu pun menjadi tanda Allah menghendaki kebaikan buat kita. Siapapun yang oleh Allah dikehendaki baik, pasti dia akan menjadi hamba Allah yang baik. Yang jelas, tanda yang paling pas, tanda yang paling pasti, siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, tiada lain, dia akan dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang faham ajaran agamanya. Jadi siapapun yang oleh Allah dijadikan bagian dari hambanya yang faham ajaran agamanya, faham sudah tentu dengan pemahaman yang benar, itu tanda dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Syihab radhiyallahu anhu qala Humaid ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan khatiban yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Hadis sahih riwayat Imam Malik, Imam Bukhari nomor 71, Imam Muslim 3439, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dari Ibnu Syihab, beliau berkata Humaid bin Abdurrahman, seorang tabi'in radhiyallahu an, kata Humaid, sami'tu Muawiyah radhiyallahu anhu khatiban. Aku pernah mendengarkan sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an khatiban. Saat itu beliau sedang menjadi khatib. Dalam khutbahnya itu sahabat Muawiyah menukil apa yang beliau dengarkan langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yang Allah kehendaki dia kebaikan, siapa saja yang oleh Allah dikehendaki diberi kebaikan, tanda yang paling utama yufaqihu fiddin, dia akan difahamkan agama oleh Allah. Faqih di atas alim,
Kalau alim tahu mungkin sekedar tahu-tahu aja. Tapi kalau faqih dia faham. Jadi sekaligus hadis ini menyeratkan bahwa kita faham atau tidak faham dengan apa yang kita dengar, itu Allah yang nentuin. Sebagai tanda kalau dia faham apa yang dia dengar, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, dia faham betul, tanda dia dikehendaki kebaikan oleh Allah. Jadi yang menjadikan mustami' faham atau tidak itu bukan pemateri, bukan mu'alim, bukan mudarris, tapi Allah. Yang menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum faham atau tidak itu bukan Rasulullah, Allah. Karena itu pula seringkali di satu majelis Rasul dihadiri oleh beberapa orang sahabat, enggak banyak-banyak banget. Tapi ternyata para sahabat yang hadir mendengarkan uraian yang sama dari baginda Rasul, mereka tidak lantas mendapatkan ilmu yang sama. Di lanjutan hadis tadi Rasul melanjutkan, innama ana qasim, aku cuma menyampaikan, aku cuma membagikan. Wallahu yu'ti, kalian dapat berapa sepenuhnya Allah. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi tanda yang paling benar yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu dikehendaki kebaikan atau tidak oleh Allah, tandanya dia dijadikan orang yang faham agama. Faham apa perbedaan akidah Islam dengan akidah di luar Islam. Faham apa perbedaan syariat Islam dengan syariat di luar Islam. Faham bagaimana akidah yang lurus, bagaimana yang bengkok. Faham bagaimana sholat yang benar, bagaimana yang tidak benar. Faham bagaimana sholat yang benar dan juga bagaimana yang masih termasuk benar. Siapapun di antara kita yang termotivasi dengan hadis ini tadi, termotivasi bahwa tanda siapa saja yang dikehendaki baik oleh Allah dia faham agama, maka kita akan sangat semangat. Kita akan sangat semangat mengejar kefahaman itu. Boleh jadi kita akan belajar dan terus belajar, nggak peduli saat ini kita usia berapa. Jangan pernah menanamkan rasa pesimis di hati kita, aku mau udah tua udah nggak bakalan bisa nangkep ilmu. Jangan. Nggak ada satupun hadis sunnah Rasul yang menyebutkan orang yang umur di atas 50 dia udah nggak bakalan bisa nangkep ilmu. Nggak ada. Bahkan boleh jadi umur kita 100-200 tahun pun kita dengerin ilmu. Kalau memang Allah kehendaki kita jadi baik, Allah kehendaki kita faham, pasti akan faham. Jangan pernah pesimis dalam kita melakukan ikhtiar, karena hasil sepenuhnya hak Allah. Meskipun secara akal nggak mungkin, bagi Allah nggak ada ketentuan nggak mungkin. Banyak contoh secara akal nggak mungkin, tapi karena Allah kehendaki, kita insya Allah 100% mengimani kebenaran Al-Quran. Dan itu ketika contoh-contoh hal yang secara akal nggak mungkin dicontohkan dari Al-Quran, sudah tentu kita akan percaya. Secara akal, seorang wanita tidak pernah disentuh laki-laki, apa mungkin bisa hamil? Secara akal nggak mungkin, bagaimana hamil? Nggak terjadi pembuahan kok. Contoh Siti Maryam, seorang wanita yang sangat menjaga diri,
Allah kehendaki hamil bahkan selanjutnya Allah anugerahkan pada beliau Isa ibnu Maryam radhiyallahu alaihi salam. Contoh lain yang secara akal nggak mungkin, Siti Maryam pula ketika beliau baru saja melahirkan, kondisi fisiknya sangat lemah, sangat haus, sangat lapar. Saat itu beliau sedang menyandarkan punggungnya di satu pohon korma yang sedang berbuah. Bagi Allah sangat mudah, Allah kirimkan angin kencang, akhirnya buah korma berguguran. Tapi Allah nggak lakukan itu, melainkan Allah suruh Maryam untuk ikhtiar. Allah suruh beliau untuk menggoncangkan pohon korma. Secara akal apa mungkin pohon korma bisa bergerak digoncangkan oleh seorang wanita yang lemah? Itu sudah nggak mungkin lagi. Di surah Maryam itu ayatnya ada, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam, goncangkan pohon korma yang kamu sandari itu sakit alaiki, aku jamin buah-buahnya akan berguguran, korma yang basah dan matang. Demikian juga ketika kita menghadiri majlis ilmu, jangan belum pesimis, kita mau udah tua-tua, yang penting dengerin dapat pahala, kalau dapat ilmunya sudah nggak mungkin. Jangan katakan seperti itu mendahului kehendak Allah. Jadi buat kita orang yang beriman Islam, kata-kata nggak mungkin itu sebaiknya kita hilangkan. Karena apapun yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari ketentuan Allah. Jadi kita harus termotivasi dengan hadis tadi, bahwa tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan dijadikan faham agama. Munculkan semangat kita menghadiri majlis ilmu, membaca buku-buku, baca kitab dan lain sebagainya. Semakin kita belum paham, harus semakin penasaran. Semakin belum paham, harus semakin penasaran. Siapapun pada awal mula belajar nggak bisa langsung paham. Rata-rata nggak langsung paham. Anak-anak yang nyantri suruh ngapalin sorof, ngapalin nahu, mereka belum paham gunanya buat apa. Ketika mereka tidak putus asa, mereka semangat terus, boleh jadi pemahaman itu baru Allah akan buka hatinya. Ketika dia keluar dari pesantren, mulai dia berkiprah di tengah masyarakat, baru ternyata fi'il, fa'il, maf'ul ini segala macam, ini manfaatnya ini, gunanya ini. Memahami nahwu sharaf, ternyata manfaatnya untuk ini. Ketika selanjutnya Allah buka hati kita, kita mulai paham, saat itu kita akan mereguk nikmatnya ilmu. Kita akan terus berkutat dengan ilmu. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Ketika yang terjadi sebaliknya, begitu merasa udah tua, udah susah memahami ilmu, ada banyak orang-orang yang sudah usia cukup ngomong seperti itu, Ustaz, saya mau udah tua, udah nggak mungkin, yang penting dengerin aja deh, dapat pahala. Itu nggak boleh seorang muslim punya pandangan seperti itu. Nggak mungkin, itu nggak boleh. Kalau semuanya kita sendiri yang menentukan, banyak hal yang tidak mungkin. Tapi yang menentukan itu Allah. Tugas kita cuma ikhtiar. Nggak mungkin, boleh jadi itu cerminan dari sifat putus asa. Kita memiliki Allah. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala hal. Allah maha segala hal. Karena itu bagi kita yang sudah dianugerahi iman Islam,
putus asa hukumnya haram. Kita sakit, berobat kemana-mana belum sembuh, tetap jangan pernah ada rasa putus asa. Kita hidup susah, ikhtiar, tiap hari kita jalani ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, buat menafkahi keluarga, membantu yang lain, tapi Allah belum buka pintu rezeki kita. Jangan pernah putus asa. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau toh sampai kita mati belum juga berhasil, pahala kita besar. Kita ikhtiar, Allah tidak mewajibkan kita untuk berhasil dalam ikhtiar. Jadi kita ikhtiar, Allah tidak menuntut kita untuk berhasil dalam ikhtiar kita. Berhasil tidaknya itu urusan lain. Ketika ikhtiar kita jalankan semata-mata niat melaksanakan perintah Allah, sudah tentu pahala buat kita. Boleh jadi ketika Allah berikan kita hasil, bisa jadi itu tidak baik buat kita. Ada orang yang semula miskin, dia ikhtiar semangat. Ketika Allah berikan hasil, berubah jadi sombong. Sombongnya makin menjadi-jadi, bahkan Rasul pun ketika ngirim utusan untuk meminta zakatnya dia tolak. Itu keberhasilan ikhtiar yang ternyata tidak baik buat dia. Yakin, kita husnudzon pada Allah. Ketika kita ikhtiar, kita merasa sudah sebaik-baiknya, kok belum berhasil, kondisi belum berhasil, kita yakini inilah yang terbaik menurut Allah buat kita saat itu. Ikhtiar terus. Jadi putus asa buat siapapun kita yang meyakini kita punya Allah yang maha menentukan segalanya. Putus asa buat orang yang beriman hukumnya haram. Kita punya anak bandel, kita didik sampai sekarang belum nurut juga, jangan pernah putus asa, lakukan terus pendidikan sebaik-baiknya. Kalau sampai kita mati si anak belum nurut juga, itu sudah yang terbaik dalam pandangan Allah buat kita. Ketika Allah selanjutnya menjadikan anak kita soleh seperti yang kita harapkan sesudah kita mati, itu bukan hal yang mustahil. Bagi Allah sangat mudah. Putus asa haram kita bisa lihat dari nasihat Nabi Yakub kepada putra-putranya. Surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Ya bani, ya wahai anak-anakku, idhabu, berangkatlah kalian. Ini kisah ketika saat itu Nabi Ayub Yakub kehilangan dua putranya. Pertama Yusuf alaihissalam, dilanjut dengan adiknya Yusuf, adik kandungnya Benyamin. Lalu putra-putranya dari istri yang lain suruh mencari. Wahai anak-anakku, idhabu, berangkatlah kalian. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi, cari informasi keberadaan Yusuf dan saudaranya. Di mana mereka berada? Tahassus, ada tajassus, ada tahassus. Kalau tahassus mencari informasi baik, tajassus sebaliknya mencari informasi buruk. Itu orang terkenal banget, baik banget, gua penasaran, pasti dia punya aib, kita cari aibnya. Ini tajassus. Dan tajassus hukumnya kita tahu haram. Bersyukurlah ketika kita tidak mengetahui aib seseorang. Jangan sebaliknya mengetahui aib si anu, bangga banget, lo nggak usah macam-macam di depan gua, aib itu ada di kantong gua.
Ini nggak benar ini. Bersyukurlah ketika kita tidak mengetahui aib seseorang. Sebaliknya, berdukalah ketika kita mengetahui aib seseorang. Ketika ada orang share aib seseorang, hapus langsung. Jangan malah disebarluaskan, rugi besar kita. Walaupun orang itu betul-betul memang mempunyai aib itu, ketika kita sebarluaskan, ini masuk kategori ghibah. Ketika ternyata aib yang dibuat itu hoak, dia tidak melakukan hal itu, kok kita sebarluaskan, dosanya lebih parah dibanding ghibah. Jadi tahassus, mencari kebaikan seseorang, informasi baik, tajassus, informasi buruk. Nabi Yakub kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, berangkatlah, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, cari informasi tentang Yusuf dan saudaranya, adiknya. Walaitai asu mir rawahillah. Dalam rangka mencari informasi itu, termasuk kita cari ilmu segala macam, kita ngaji, jangan kamu putus asa dari kasih sayang Allah. Innahu la ya'asu mir rawhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, kecuali orang-orang kafir. Mereka tidak memiliki Tuhan, tidak punya Allah, mereka putus asa, wajar, karena semuanya mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Boleh jadi orang-orang kafir, kenapa kok kualifikasi pribadi mereka demikian tinggi? Karena mereka meyakini, aku berhasil atau tidak itu kembali kepada diriku sendiri. Karena itu penguasaanku harus benar-benar, harus mantap. Sebaliknya nggak sedikit di antara saudara kita muslim yang karena merasa semuanya Allah yang nentuin, kita nggak usah ngoyo-ngoyo banget, itu juga salah. Ngoyoknya kita ngejar ilmu, karena Allah perintahkan kita ikhtiar, perintahkan kita belajar, laksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Sehebat apapun, sesemangat apapun kita belajar, tetap jangan lupa Allah yang nentuin, yang ngasih ilmu. Inni qasim wallahu yu'ti. Itu hadis Nabi. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Saat ini dengan adanya media sosial, ilmu itu sudah bertebaran. Akses untuk mengetahui ilmu, mendapatkan ilmu sangat gampang. Semua orang, muslim kalangan manapun, termasuk muslim yang menyempal sekalipun, bisa menyebarluaskan ilmunya melalui media sosial. Karena itu, ilmu saat ini bisa diumpamakan ruas jalan yang memiliki banyak cabang dengan lalu lintas kendaraan yang padat. Ruas jalan yang seperti itu, banyak cabang dengan kendaraan yang padat, supaya tidak terjadi kecelakaan, diperlukanlah rambu-rambu. Demikian juga dalam hal ilmu. Kita rajin browsing, buka internet, buka YouTube. Kita lihat, kita simak, kita dengar ada seseorang mantap banget kajiannya. Bahasanya indah, kita terpikat. Kita nggak tahu apa yang dia sampaikan itu kebenaran dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kebenaran menurut Syiah, kebenaran menurut Mu'tazilah, kebenaran menurut Ahmadiyah. Kalau kita paham, kita memang sudah paham, sudah ngerti, tanpa rambu-rambu kita insya Allah selamat. Buat kita yang belum paham, bagaimana bisa selamat?
Disitulah rambu-rambu ilmu perlu kita ketahui. Di antara rambu-rambu itu, pertama, ketika kita mendengarkan kajian, narasumbernya mantap menyampaikannya, meskipun yang dia nukil Al-Quran dan As-Sunnah, ketika dia menyamakan Allah dengan makhluknya, ketika dia menyamakan Allah dengan makhluknya, ini lampu kuning, bahkan lampu merah buat kita. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluknya, dia sudah murtad. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluknya, dia sudah murtad. Jadi semantap apapun, seindah apapun, sehebat apapun seseorang menyampaikan kajian, ketika dia berkata Allah sama dengan kita, Allah punya mata sebagaimana mata kita, itu lampu merah. Jangan terusin dengerin dia. Atau buat saya sih lampu kuning. Dalam ilmu lampu kuning, boleh jadi di bagian itu dia salah, nanti di paragraf berikutnya, uraian berikutnya mungkin ada kebenaran yang akan dia sampaikan. Sesalah apapun seseorang, tidak tertutup kemungkinan suatu saat dia menyampaikan kebenaran. Sebaliknya, sebenar apapun seseorang, tidak tertutup kemungkinan suatu saat dia tergelincir, kepleset menyampaikan satu hal yang salah. Nah, itu buat saya, dengerin kajian dari siapapun silahkan, tapi kita harus paham rambu-rambunya. Ketika ada kalimat yang dia sampaikan, statement dia salah, bagian itu buang. Ketika ada statement yang lain itu benar, terima. Jangankan dari sesama, katakanlah yang sumbernya sama-sama Quran dan As-Sunnah. Boleh jadi seseorang menyampaikan sesuatu sumbernya dari kitab agama yang lain, boleh jadi akan ada kebenaran juga dia sampaikan. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluknya, dia sudah keluar dari Islam, dia sudah sesat, menyimpang. Mereka mendalilkan hal itu dengan surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Fatirus samawati wal ardh, Allah pencipta langit bumi dan seluruh isinya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan buat kalian manusia pasangan hidup dari sejenis kalian. Manusia, pasangan hidupnya manusia. Enggak boleh manusia pasangan hidupnya jin. Manusia pasang hidupnya binatang, haram. Wa minal an'ami azwaja, demikian juga binatang Allah berikan pasangan hidup dari kalangan mereka, dari sejenis mereka. Yadra'ukum fi, selanjutnya kalian berkembang biak di bumi Allah itu. Sampai sebanyak apapun kalian, laisa kamitslihi syai'un, tiada satupun dari kalian yang akan sama dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jangan pernah menyamakan Allah dengan seseorang, dengan sesuatu, jangan.
wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluknya murtad, kafir. Salah satu guru Imam Bukhari rahimahullah, Syekh atau Imam Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, beliau berkata, man sabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Siapa saja yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia sudah kafir. Menyamakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia sudah kafir. Lanjutan ucapan beliau, wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Demikian juga barang siapa yang menolak sifat Allah yang sudah Allah sifati dirinya dengan sifat itu, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Siapapun yang menolak salah satu sifat Allah, dia pun kafir. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Apa ada ulama yang menyamakan Allah dengan makhluknya? Kenapa mereka sampai berani menyamakan? Sejak dulu sudah ada. Dulu ada, kita kenal istilah kelompok Mujassimah. Kelompok yang meyakini Allah itu ya fisik seperti kita, ada wujud seperti kita berupa fisik, jismun mujassimah. Dan keyakinan itu sampai saat ini ada terus. Belum lama ini cukup viral seorang ustadz muda dari kalangan mereka terang-terangan menyatakan Allah sama dengan kita. Allah punya mata, punya ini seperti kita. Jadi itu rambu-rambu buat kita, siapapun walaupun gelarnya berjubel profesor, dokter segala macam, ketika dia menyamakan Allah dengan makhluknya, tinggalin, tutup kuping. Khawatir kalau kita dengerin terus, kita terpikat nanti kita punya keyakinan yang sama dengan dia. Khawatirnya ketika kita tetap hadir di majelisnya, orang lain yang nggak ngerti rambu-rambu, mereka itu banyak banget yang datang, pasti bagus, ikutan datang, makin ramai, dia makin semangat. Apa ada orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya? Apa dalil yang mereka gunakan? Ada. Dalilnya hadis sahih, tapi salah menyimpulkan. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajha fa innallaha ta'ala khalaqa adama ala suratihi. Hadis riwayat Imam Muslim 6821. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajha. Redaksi yang lain, idza daraba, apabila kamu terpaksa harus memukul saudaramu, maka hindarilah memukul wajah. Fa innallaha khalaqa Adama ala surati, karena Allah menciptakan Adam itu seperti bentuknya. Nah ini kata gantinya, ini kembalinya kemana? Mereka yang menyamakan Allah dengan makhluknya, mereka mengembalikan Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, seperti bentuk Allah. Padahal kesimpulan itu bertolak belakang dengan tadi Asy-Syura ayat 11. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengembalikan kata gantinya ini kepada orang yang dipukul.
Jika kamu memukul seseorang, hindari memukul wajah, karena Allah ciptakan Adam seperti dia. Wajahnya, komposisi wajah Nabi Adam sama dengan kita. Ada jidat, ada alis, ada mata, ada hidung, ada pipi, ada bibir, sama persis. Ini kesimpulan yang tidak bertentangan dengan Asy-Syura ayat 11. Ini hadis yang mereka bawakan, sehingga mereka berani menyamakan Allah itu seperti kita. Itu hadisnya hadis sahih, betul hadisnya sahih, tapi kesimpulannya, jamaah dan Allah yakum ajmain. Ini rambu-rambu pertama ketika kita menghadiri majelis ilmu. Manakala sang narasumber menyamakan Allah dengan makhluknya, itu sebaiknya lampu merah aja deh. Jangan hadiri lagi kajiannya. Walaupun memang nggak tertutup kemungkinan seseorang yang salah cuma di satu masalah, masalah yang lainnya benar. Nggak tertutup kemungkinan, siapapun. Tidak ada orang yang salah dari A sampai Z-nya semuanya salah, nggak ada. Cuma ketika orang yang seperti itu pandangannya, tetap kita dengerin, itu yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan orang lain yang nggak tahu rambu-rambu, dia akan terpikat, dia ikutan menyimpang. Ketika kita selalu hadir, hadirnya kita dicontoh oleh orang lain, itu rajin banget datang, aku ikutan. Kita udah ngerti rambu-rambunya, kita selamat. Yang lain yang mengikuti kita nggak ngerti rambu-rambunya, dia sesat. Kita punya andil untuk kesesatan dia. Terutama DKM nih yang punya panggung, punya mimbar, harus paham rambu-rambu. Ustadz-ustadz yang sering melanggar rambu-rambu, membahayakan umat, sebaiknya jangan lagi kasih mimbar. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Ini rambu-rambu yang pertama. Rambu-rambu berikutnya, ketika narasumber, ustadz, pengajar, kok enteng banget mengkafir-kafirkan sahabat Nabi. Siapa kalau nggak Islam yang mengkafir-kafirkan sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya dianggap kafir. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dikafirkan. Yang mereka terima cuma Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin. Pokoknya keluarga Nabi doang yang mereka terima. Selain itu nggak mereka terima. Di banyak negara Timur Tengah, ini paham, ini kelompok ini termasuk kelompok dominan. Di Indonesia ada. Saya nggak usah sebut kelompok, nama kelompoknya, karena tidak setiap yang punya paham seperti itu dia mengidentifikasi dengan nama itu. Pokoknya siapapun yang enteng mengkafir-kafirkan sahabat Nabi, ini lampu merah buat kita. Sebaiknya majelisnya jangan kita dengarkan, buang-buang waktu, jangan kita hadiri. Kenapa sahabat Nabi, lebih-lebih sahabat yang utama? Jangankan dikafirkan terlalu, sekedar dijelek-jelekin aja jangan. Menjelek-jelekan Abu Bakar, Umar, Utsman, naudzubillah. Bahkan dalam sejarah ketika Utsman terbunuh wafat, selanjutnya jenazahnya mau disolatkan di Masjid Nabawi, itu banyak umat Islam yang menolak. Karena para sahabat Nabi, mereka orang-orang yang sudah dapat jaminan keridhaan Allah. Baik sahabat Muhajirin ataupun sahabat Ansor. Mereka orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah, diberikan keridhaan Allah.